Ayo gitu. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas, beneran, betulan, insya Assalis Abdul Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadhihi syahrul Ramadan wa syahrus siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Waqala aidan syahrul Ramadan alladzi fihi unzila al-Qur'an hudan lin-nasi mubayyinan minal huda. Al-ayah wa qala Allah ta'ala fi hadithil qudsi. Ulu amalin ibnu Adam lahu wa ana ila sawmin wa ana ajru bih. Al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy-syakirin wa syakirin walhamdulillahi rabbil Yang saya hormati para sepuh dari sepuh kalau ada, yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan juga yang saya hormati wabil khusus segenap Dewan Guru, Bapak dan Ibu Guru, Ibu Kepala Sekolah, Ibu Nurhayati, mungkin saat ini sedang berhalangan, yang saya hormati, semoga Allah muliakan. Ibu Siti Khadijah, yang mana Ibu Siti Khadijah? Sehat Bu. Ibu Noviana Anjar Astuti, selamat lagi Bu menjelang siang. Sehat Bu. Alhamdulillah. Ibu Umi Ainul Utari, yang mana sehat Bu? Alhamdulillah. Maaf saya sebutkan nama satu-satunya. Boleh kan Bu? Ibu Eli Oktavia, yang mana sehat Bu? Kenal sama saya Bu? Baru sekarang. Oh, ya. Ibu Yuni Purwanti, yang mana sehat Bu? Ibu Astria
Ibu Mei Ambarini jangan. Ibu Eko Eko mana Eko? Siapa? Ya pakai panji di sana. Ada ibu nama panji kita ketemu. Bapak Azwar yang mana? Hakim juga. Bapak Evan. Siapa? Ibu Noviana. Yang semua yang saya sebutkan satu persatu, semuanya yang saya hormati, semoga Allah muliakan. Amin ya robbal. Kita doakan ibu bapak guru kita agar senantiasa diberikan keistiqomahan. Amin. Lahir dan batinnya. Halo. Masih adakah? Saya ulang lagi. Kita doakan bersama-sama bapak dan ibu gurunya. Mudah-mudahan tambah istiqomah. Mudah-mudahan diberkahkan rezekinya. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya. Tetap bisa istiqomah dalam mendidik kita semua. Mudah-mudahan selamat dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Halo. Juga mendoakan bapak dan ibu guru. Halo. Ibu gurunya suka didoakan sama bapak gurunya. Coba bagaimana mendoakan bapak dan ibu guru. Ya Allah. Ya Allah, lindungi bapak guruku. Ya Allah, lindungi ibu guruku. Ya Allah, ibu dan bapak guruku. Selamat dunia akhirat. Ya Allah, lindungi Sukarman. Sukarman lagi semua. Semangat. Intinya doakan ibu bapak dan ibu guru kita. Amin ya robbal. Itulah adalah orang tua kedua daripada orang tua kita masing-masing di rumah. Yang saya hormati seluruh siswa dan siswi SMPN 1 atap satu pagar dewa. Semuanya dari kelas, kalau zaman saya dulu mah masih 1, 2, dan 3 ya. Sekarang mah berarti kelas 7, 8, 9. Semuanya yang saya hormati, semoga Allah muliakan dan saya sayangi. Ini yang muslim semuanya, maaf bagi adik-adik yang muslim, tidak mengurangi rasa hormat, semuanya tetap saya hormati. Amin ya robbal. Kita ciptakan kebersamaan di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, ataupun lingkungan yang kita berada, mudah-mudahan kita kondusif. Amin Allahumma. Yang saya hormati juga pengatur waktu, penata acara yang telah memberikan waktunya, semoga Allah muliakan, dan juga penata sound system. Yang saya hormati biasanya tukang sound system jarang tersebut. Kita doakan mudah-mudahan tukang sound system masuk surga. Amin ya robbal. Sama sound systemnya. Halo. Amin gitu. Jangan nanti tahu bisa pidato lagi di surga bahwa sound systemnya tukang sound system kan enak tuh. Itu apa benar? Kalian sama sound systemnya masuk surga. Semuanya yang hadir pada saat ini tidak mengurangi rasa hormat di takdiman wa takriman bi ilmihi wa ta'dimihi fi hadhihi syahr Ramadan wa syahr siyam wa syahr mubarakah wa syahrul maghfirah. Mudah-mudahan semuanya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Pertama marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah pada kesempatan dan saat ini kiranya kita semua masih diberikan sehat jasmani
maupun rohani. Alhamdulillah. Ibu dan bapak guru pada sehat semuanya. Alhamdulillah. Adik-adik, siswa dan siswi semuanya pada sehat semua. Alhamdulillah. Masih berpuasa? Yang masih berpuasa, angkat tangannya. Yang tidak ngacung awas. Tuh, ketinggi langit tentunya coba. Nah, turunkan. Tuh, sampai saat ini belum pernah batal puasanya sampai tanggal 20. Alhamdulillah. Tuh, kita sudah bokir. Makan es dawet minggir-minggir. Orang cari kacau mati jalan ke pinggir, namanya bokir apa boker? Boker mangisin. Itu yang pernah boker? Insya Allah tidak. Insya Allah tidak. Semangat semuanya. Itulah SMP satu atap, satu pagar. Amin warahmat. Mudah-mudahan menjadi berkat dan negeri yang soleh wa solihah. Amin Allahumma. Halo. Sampai mana tadi? Bokir. Itu es moyobot, es lilin, es kotok, es lele, es bebek, es bokir, es teler, es mambok. Karena dicicip dulu kalau sebelum waktunya Salawat salam mudah-mudahan teraturkan atas junjungan alam panutan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Dan kita semua tahu bahwa beliau adalah pejuang agama Islam. Beliau seorang perintis yang menegakkan keadilan, menjadikan seseorang yang dari kekulitan menjadi penerang. Beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu salawat dan salam mudah-mudahan terhaturkan atas keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ah, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita diakui sebagai umat beliau, sehingga kita semua mendapatkan syafaatul ujmanya di yaumil jazaa. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kira-kira ini kultumnya sampai berapa ini? Sampai jam berapa? Kultum, saya ceritanya ini mau kultum deh. Kultum itu bisa jadi kuliah 7 menit. Boleh saya kultum? Atau kultum kuliah 7 menit? Atau kultum kuliah 70 menit? Atau kultum kuliah 700 menit? Atau kultum kuliah tunggu makan buka puasa nanti? Pilih yang mana? 70 menit, 7 menit, 70 menit, 700 menit, atau tunggu makan buka puasa nanti? 70 menit. Tunggu yang 70. Tunggu yang 700 menit. Silakan yang mau 700 menit dilanjutkan di sini, saya pulang duluan ya. Boleh? Ya udahlah, paling aja insya Allah kecil saja ya, kuliah 3 menit. Boleh saya 3 menit ngajinya? Adik-adikku, siswa dan siswi SMP satu atap satu pagar dewa yang saya cintai, semoga Allah muliakan. Ibu bapak dewan guru yang saya hormati, semoga Allah muliakan. Saya membaca di dalam sebuah kitab bahwasanya Ramadan ini adalah salah satu bulan yang sangat istimewa, bahkan diistimewakan. Kenapa Ramadan ini salah satu bulan istimewa?
Karena ketika seorang hamba, seorang umat janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saking istimewanya ketika datang menjelang Ramadan tiba. Menjelang Ramadan tiba, paroha biduhuli Ramadan haruma jasadahu ila niran. Sampai ketika merasa gembira dengan masuknya bulan Ramadan, baginda Rasul bersabda, memberikan perkataan, memberikan hadisnya sangat masyhur, ketika seseorang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, harama jasadahu ila nihar, maka haram jasadnya dibakar oleh api neraka. Kira-kira paham? Saking istimewanya bulan suci Ramadan. Saya jadi timbul pertanyaan. Saya pengen nanya. Kemarin waktu bulan Sa'ban menjelang Ramadan, kira-kira adik-adik siswa-siswi SMP 1 Atap Dewa ini gembira apa tidak? Sungguh yang gembira. Seperti apa gembiranya? Gembira apa sedih? Gembira apa sedih? Gembira. Harus gembira. Saking istimewanya Rasul menggarisbawahi, barang siapa datang bulan Ramadan hatinya gembira, bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, maka haram jasadahu ila niran, haram kepadanya dibakar oleh api neraka. Harus gembira. Yang kemarin belum gembira, sekarang gembira, nggak ada apa-apa, walaupun sudah di penghujung bulan Ramadan. Cara gembiranya bagaimana? Banyak aktivitas cara melantunkan ataupun menjalankan, mengapresiasi kegembiraan tersebut. Kalau zaman dulu Ustaz Mandokma itu pawai obor, bawa bikin dari pabrik 1 orang 5, bikin yang bambu besar dari betung yang wadah, semuanya didorong-dorong pawai obor menyambut bulan Ramadan. Boleh apa tidak? Boleh. Maka penyanyi kondang menyanyikan saking gembiranya dengan kalimat marhaban ya Rabb. Itu kalimat marhaban dengan kalimat kalimat marhaban itu menyambut dengan sukacita dan gembira. Menyambut sukacita dan gembira. Beda dengan sambutan-sambutan ahlan wa sahlan bikum. Maknanya hampir sama, tapi syaratnya jauh berbeda. Kalau marhaban kalimatnya sambutan penuh kegembiraan, penuh kelapangan, penuh rasa sukacita. Kalau ahlan wa sahlan, silahkan masuk, menyambut tamu, itu sedang-sedang saja. Kadang gembira menyambut tamunya, terkadang tidak gembira menyambut tamunya. Ibu pertanyaan, menyambut tamu dengan gembira seperti tamu apa? Halo. Ketika menyambut ahlan wa sahlan, tamunya, kita menyambut tamu gembira seperti apa tamunya? Seperti saudara pulang dari perantauan, bawa oleh-oleh, disambut dengan ahlan wa sahlan, dengan sederhana. Ada juga menyambut tamu kurang gembira, bahkan agak nesu, bahkan lagi gak mau senyum. Siapa tamunya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ternyata penagih. Gembira apa tidak? Gembira apa tidak? Beda antara marhaban dengan ahlan wa sahlan. Kalau marhaban identiknya dengan kegembiraan, dengan kelapangan, sangat tersedia menggembirakan seluruh hati dan jiwa raganya, menyambut dengan secara tulus dan penuh kegembiraan. Marhaban ya Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan
Kita definisikan dulu ya Bu ya. Ya Dek. Apa sih Ramadan itu? Menjaga apa? Menjaga pipis. Astagfirullahaladzim. Definisi Ramadan menurut Google, kalau bahasa kitanya bahasa, kalau bahasa inteleknya etimologi. Etimologi Google menurut bahasa. Ramadan itu asal kata dari Romido. Ramadan yarmadu Ramadan. Artinya panas. Makna panas di sini ada 3. Pertama, panas akibat daya bakar seperti terimnya matahari yang menyinari bumi, yang menyinari batu, yang menyinari tanah dan pohon. Yang kedua, makna panas di sini yaitu panasnya ketika dosa-dosa kita dihancurkan, dileburkan, dibakar dengan amalan-amalan pada bulan Ramadan. Yang ketiga, Ramadan itu Romido, panasnya ketika tubuh ini menahan lapar, menahan haus, menahan dahaga. Semuanya ditahan panas. Ini saya Pak. Halo. Kira-kira paham saya dulu? Makna Ramadan itu apa menurut bahasa? Panas. Maknanya terbagi berapa? 1. Panas. Panasnya seperti matahari yang membakar, yang menyinari. Yang kedua, ketika dosa-dosa dilebur dengan amalan bulan Ramadan. Yang ketiga, panasnya dan haus dan dahaga. Saya tanya, kira-kira panas menahan haus dan dahaga atau tidak? Halo, halo. Hati panas, tubuh panas, pikiran, duitnya panas juga. Pikiran panas, pengen es goyobot, nggak ada es goyobannya, nggak ada orang jualan. Pengen es kocok, belum ya, makan es kocok, ditahan, menahan diri. Pengen lapar, pengen makan siang hari, pengen minum siang hari, ditahan panasnya di dalam tubuh ini. Itu makna Ramadan, pembakaran. Yang kedua, makna Ramadan menurut istilah. Istilah itu apa? Istilah itu adalah istilah terminologi kalau menurut bahasa lainnya. Apa? Bulan ke-9. Yang mana Ramadan ini ditetapkan ke tempat kedudukannya bulan ke-9 antara Sa'ban dan Syawal. Sesudah Sa'ban, sebelum Syawal. Itu bulan Ramadan. Yang kedua, mana yang kedua daripada istilah Ramadan ini adalah di mana Ramadan itu adalah dileburkannya dosa-dosa dengan amalan-amalan ibadah di bulan suci Ramadan. Dan makna yang ketiga, Sayyidina Nabi Muhammad SAW memberikan gelar kepada bulan Ramadan itu Syahidul Syuhur, yaitu tuannya dari semua bulan, atau bahasa kita rajanya dari seluruh bulan. Kira-kira paham? Paham kira-kira? Sudah, Ramadan terbagi berapa tadi? Ramadan terbagi berapa tadi? 1 menurut bahasa atau lugat atau bahasa. Yang kedua menurut istilah. Maknanya menurut bahasa apa tadi? Kalau menurut istilah? Bulan ke-9 di mana bulan Ramadan, Syaban atau Syawal? Antara bulan Syaban dan Syawal. Terus?
karena adik-adik sudah bisa, sudah dikatakan sampai di situ saja untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalam untuk babak pertama. Kita lanjutkan babak yang kedua. Guru sudah kaget. Nanti ada challenge ya. Kalau biar saya minta satu perwakilan siswi, saya minta satu nanti perwakilan siswa yang bisa jawab oleh Amir ini. Nanti satu, cuma dua. Kalau semuanya nanti sama ibu masing-masing. Nanti akhir. Kalau memang tapi mungkin ya, nanti akhir waktu akhir tausiahnya. Adik-adikku sekalian, para bapak, ibu, dewan guru yang saya hormati, semoga Allah muliakan. Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salah ketika seseorang bahagia dengan datangnya Ramadan, maka haramlah jasadnya dibakar oleh api neraka. Karena bahagia kita mendengar suara Ramadan mau datang atau tiba. Saking istimewanya dengan gembiranya dengan Ramadan tersebut, bahkan Rasulullah di hadis dalam hadis yang selanjutnya mengatakan farhatan biswain farhatan indal iftar wa farhatan inda ikalil. Yang mana bulan Ramadan ini di dalamnya sangat istimewa. Isinya di dalamnya ada puasa yang disebut Ramadan saharus siang. Yang kedua, Ramadan isinya di dalamnya ada nuzulul Quran, yang mana Quran pertama kali, ayat pertama kali, Al-Quran wahyu pertama kali disampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal 17 Ramadan. Di dalam Ramadan ada lagi keistimewaan tanggal 21, 23, 25, 27, 29 yang disebut Lailatul Qadar, yang mana malam Lailatul Qadar lebih utama daripada malam 1000 bulan. Subhanallah. Insyaallah nanti malam ke-20 berapa? 27 berapa nanti? Malam ke berapa nanti malam? 23. Siap-siap. Nanti malam Lailatul Qadar. Bagaimana kita mengidentifikasi malam Lailatul Qadar? Apa kita tungguin mana Lailatul Qadar yang muncul sudah apa Lailatul Qadar? Bukan yang itu. Apakah bulan bersinar terang? Bukan. Apakah bintang yang berkelap-kelip? Bukan. Bagaimana caranya kita mengisi Lailatul Qadar itu? Qiyamul lail wa qiraatul Qur'an. Salah satunya kita qiyamul lail, berdiri malam. Maksud berdiri malam di sini melaksanakan sholat sunnah, sholat taraweh, qiyamul lail, sholat isya, qiyamul lail, sholat subuh, qiyamul nahar, sholat subuh, qiyamul hampir pagi. Maksudnya qiyamul lail di sini ba'da sholat tarawih, memperbanyak sholat sunat, wa qiraatul Qur'an, dan memperbanyak membaca Al-Qur'an, diisi dengan amalan-amalan tersebut. Insya Allah kita mendapatkan barokah malam Lailatul Qadar. Istimewanya bagaikan 1000 malam. Subhanallah. Adik-adikku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu dewan guru yang saya hormati. Lanjutkan ini. Lanjut. Yuk kita masuk ke area selanjutnya. Ramadan di dalamnya ada puasa. Di Ramadan itu istilahnya BBM. Kalau saya katakan
Pengen tahu? Pengen tahu? Pengen tahu banget? Banget. BBM. Bulan penuh berkah dan maghfirah. Itu BBM. Yang mana di dalamnya ada premium. Itu premium? Pengen tahu? Banget? Premium itu adalah premakan dan minum. Karena sedang puasa. Itu apa benar? Nah, setelah premium ada solar. Awas hati-hati. Tahu solar? Solarnya ojo dilanggar. Puasa iya, solarnya terus. Jangan sampai begini. Puasa dari pagi sahur sampai siang solarnya dilewat zuhur, kelewat asar, kelewat pernah tiduran terus. Saya dulu pernah ditanya, Pak Ustaz, gimana kalau puasa terus sholatnya ditinggal? Gimana puasa tapi sholatnya ditinggal? Adik-adik tahu kan lagunya? Apa lagunya? Tahu nggak lagunya? Coba lagunya apa? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Adik-adik sekalian, sholat dalamnya itu ada sholatnya jangan bilang. Pengen tahu? Puasanya oke, tadarusnya oke, baca Qur'annya oke, tapi sholatnya kagak oke. Tahu kagak oke? Nah itu nanti pahala puasa gede, pahala tadarus gede, pahala berbakti kepada orang tua besar. Ternyata kuncinya kita tidak punya. Sholat adalah kuncinya segenap amal. Paham? Saya tanya, adik-adik mau masuk ke kantor atau ke sekolah, ternyata kuncinya ini kantornya atau ruangannya dikunci. Pengen masuk ternyata kita tidak pegang kunci, kira-kira bisa masuk apa tidak? Logiknya seperti itu ya. Amal puasa besar, amal tadarusnya gede, amal-amal yang lainnya gede. Ternyata kita cuma mampu melihat, menatap, tidak mampu kita ambil karena kuncinya solarnya hilang. Nah, sholatnya hilang. Bukan sholatnya dilanggar di musola, bukan. Nggak sholat maksudnya. Jadi sholat itu hilang, jangan hilang. Istilahnya sholatnya jangan sampai bolos. Jangan kebalik, terkadang yang penting tidak menjadi penting, yang tidak seberapa penting akan dipenting-pentingkan. Bukan dalam arti puasa tidak penting, yang penting puasa. Sholat pun lebih penting karena itu adalah kuncinya segenap amal. Subhanallah. Itu logisnya seperti itu ya. Kalau mau masuk sekolah, masuk ruangan, ternyata ruangannya dikunci, sementara kita tidak memegang kuncinya. Apakah kita bisa masuk ke dalam sekolah? Otomatis tidak bisa masuk, kecuali ngebobuat jendela. Cuma bukan masuk, ngebobuat. Tuh, satu, sholatnya jangan dilanggar. Kesananya juga ada pertama di dalam BBM itu. Oh, pertama? Halo? Pertama? Preli utama. Tahu utama? Bukanya pengen dengan kolak, pengen dengan es teler, pengen dengan es goyobo, pengen dengan es kocok, es semuanya. Kebanyakan es. Jadi puasa jangan mengidentifikasikan karena kita sedang puasa. Terkadang kalau siang itu air baru kalau diminum kayaknya habis semuanya. Ya Allah, air selokan warnanya coklat kayak air susu coklat. Subhanallah. Namanya apa? Puasa. Maka dilatihlah
Di dalam puasa itu spirit kita, rohani kita, ruh kita, kalau bahasa di sini apa namanya? Source of spiritual time of energy Ramadan. Jadi lahir batinnya nih pada saat ini. Puasa kita itu tidak hanya kita berpuasa menahan haus, agak lapar atau pengen, apa semuanya dijaga. Kurangi tamak. Kesananya apa lagi? Coba di BBM ada apa lagi? Pertama, pertali. Kurangilah rasa pelit. Jadi ketika kita berpuasa, jangan sesekali kita pelit. Kurangi pelit kita itu. Tumbuhkan sosial kita kalau kita sedang puasa. Itulah makna Ramadan. Cuma saya mau ambil kesingkatan biar ada sedikit. Pertali kurangi pelit. Kadang-kadang ada jambu lewat ke kebun orang, sudah lewat ke kebun orang, diambillah jambu itu punya orang, nggak ngomong lagi. Namanya ngambil ya, namanya ngambil nggak ngomong, diambil. Namanya minta satu nggak dikasih. Pelit, udah mengambil pelit lah lagi 2 kali dosanya. Naudzubillah semua naudzubillah. Jadi puasa melatih spirit kita, tual kita, rohani kita, dohir kita, supaya kita belajar dermawan, belajar jiwa sosial antara sesama individu manusia, antara keluarga kita, adik dan kakak, kita sebagai murid sama bapak dan ibu guru, kita sebagai ibu guru sesama muridnya, menumbuhkan jiwa sosial dengan puasa Ramadan. Subhanallah. Terus ada apa lagi di dalam BBM? Apa lagi? Nah, bensin itu apa? Bebasin semua hari yang mengurangi amal bulan Ramadan. Kita jaga semua amal, baik tadarus Al-Qur'annya kita jaga, puasanya kita jaga, qiyamul lailnya kita jaga, berbaktinya kepada kedua orang tua, kepada bapak dan ibu guru, terhadap saudara kita, jiwa sosialnya kita tanamkan. Karena puasa itu melakukan hanya menahan haus, dahaga dan lapar, tetapi menahan diri dari segala perilaku keinginan hawa nafsu yang diinginkan oleh keinginan nafsu amarah. Naudzubillah summa naudzubillah summa naudzubillah. Saya terkesan apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad Al-Ghazali. Beliau menyampaikan bahwa puasa itu terbagi 3 makna, yang mana ketiga-tiganya ini harus selalu berdekatan, berdampingan. Pertama, puasa umum. Yang kedua, puasa khusus. Yang kedua, puasa khusus. Yang ketiga, puasa khusus. Apa katanya? Halo. Yang pertama, puasa. Yang kedua, yang ketiga, khusus. Yang pertama, puasa umum. Puasa umum yaitu kafil batnil farji anil muktiri. Yang pertama adalah menahan makan dan minum dan segala bentuk yang masuk dari mulut ataupun pembatalan yang merusak puasa tersebut. Itu puasa umum itu mas. Puasa umum, tengah siang lapar ditahan, nah itu puasa umum. Siang pengen minum ditahan, berat rasanya, ditahan. Ada ABCD di rumah 1 botol. Tahu ABCD atau Marjani? Ditahan. Siang hari ditahan. Puasa itu berat apa tidak? Namanya ibadah itu berat, tetapi kita selalu menjaganya, walaupun berat terasa ringan ketika kita menyadari dalam tahapan beribadah puasa atau beribadah yang lain. Kalau puasanya kita
adik sekalian ikutan berjamaah. Beres berjamaah, assalamualaikum, assalamualaikum, imam baca doa. Astagfirullahaladzim wa li walidayya wa li ashabil huquqi wal jibali alayya wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li ikhwatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala syai'in qadir. Allahumma anta salam wa minka salam wa alayka ya'udu salam. Baiklah Rabbana bisalam wa adkhilna jannata daras. Tabaraka Rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Kalau orang sadar pada sholat itu pasti ngikutin imam. Kalau sholatnya dengan penuh kesadaran. Tetapi kalau orang tidak sadar, orang baca Allahumma anta salam ini malah Allahumma lantas jalan kabur. Naudzubillah summa naudzubillah. Puasa dengan sadar tidak akan merasa berat insya Allah. Jangankan berpuasa kalau dalam dirinya tidak sadar, baca subhanallah ketika imam membaca surah tasbih berat. Padahal tasbihnya cuma kecil-kecil. Kalau hatinya nggak sadar, subhanallah, subhanallah, berat. Padahal tasbihnya kecil. Kalau baca tasbihnya dengan penuh kesadaran, wiridanya kuat dengan kesadaran, ibadahnya dengan kesadaran. Kalau kita pergi Ziarah Wali Songo, kan ada tasbih itu segini-gini ya, dibeli sama kita, insya Allah enak pakainya dengan kesadaran. Subhanallah, subhanallah, lama-lama tentang belakang. Jadi ibadah apapun, khususnya saat ini kita puasa Ramadan, dipenuhi dengan kesadaran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Shaum Ramadan imanan wa ihtisaban ghafara lahu dhunubahu min dzambihi." Barang siapa orang yang berpuasa bulan suci Ramadan didasari dengan keimanan, didasari dengan keikhlasan, alias hatinya sadar, ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Allah menghapus segala dosa-dosanya yang telah lewat. Subhanallah. Istimewanya bulan Roma, istimewa apa tidak? Istimewa. Para adik-adik sekalian, keistimewaan bulan Ramadan di dalamnya ada bulan suci, ada puasa Ramadan. Jadi istilahnya nama bulannya Ramadan, di dalamnya ada Shaum Ramadan, ada Nuzulul Quran, ada Lailatul Qadar di dalamnya. Yang ini saumnya. Bahkan di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sebagaimana Allah berfirman di dalam hadis qudsinya yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kullu amalin ibnu Adam lahu ila saumun li wa ana ajribi." Setiap amal anak Adam semuanya untuk anak Adam kembali. Amal sholat untuk anak Adam, amal berbakti untuk anak Adam. Siapa anak Adam? Halo, siapa anak Adam? Kita semua adik-adik anak Adam. Neng-neng adik perempuan anak Adam. Bapak ibu guru saya sendiri anak Adam. Setiap amal dikembalikan kepada anak Adam tersebut. Amal sholat kembali kepada kita, amal zakat, sedekah, haji kembali kepada kita. Kecuali amal yang tidak diberikan lagi kepada kita, hanya khusus li kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ana ajrihi, serta aku yang akan membalas pahala puasa kalian. Subhanallah, saking utamanya puasa. Apakah puasa khusus diterapkan kepada kita saja, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja? Apakah umat sebelumnya diwajibkan puasa? Sama, umat sebelumnya diwajibkan puasa pula. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina
Wahai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak wahai. Halo. Wahai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak wahai. Berarti Allah menyuruh kepada siapa? Halo. Berarti Allah menyuruhnya kepada siapa? Khusus Allah garis bawahi orang-orang yang tidak beriman. Ya wahai. Susah amat bilang kayak gitu. Kenapa orang-orang yang beriman disuruh oleh Allah tidak? Ya ayyuhan nas, wahai umat manusia. Istimewanya puasa khusus bagi umat yang mengaku muslim. Bahkan di dalam syarat sah puasa, pertama Islam, kedua balik punya amal, dan seterusnya. Itu kewajiban syarat berpuasa. Wahai orang-orang yang beriman, Allah menyerukan, amanu kutiba alaikumusiyam, sebagaimana telah diwajibkan puasa atas kalian semua dan sebelum kalian sekalian. La'allakum tattaqun. Bagaimana bentuknya setelah puasa supaya bentuk manusia yang muttaqin, orang-orang yang muttaqin, muslim wal muslimat yang muttaqin. Subhanallah. Kira-kira paham sampai situ? Kira-kira paham? Mudah-mudahan paham semuanya. Adik-adikku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu telah menunjukkan jam 11 kurang jam berapa itu? 47 kurang 13 menit. Biasanya sampai jam berapa? Kira-kira cukup ya Bu ya? Adik-adik cukup apa terus? Sebenarnya harapannya pengen ngaji itu sampai terus sampai semengerti-mengertinya dari sekalian. Tapi intinya dari saya pribadi ngaji itu gak usah banyak-banyak. Yang penting singkat, padat, akurat, melekat, pulang, bawa. Berkat aja matamu, ilmu manfaat. Setuju? Alhamdulillah karena sudah setuju, mungkin itu sekian yang saya dapat sampaikan. Intinya, kesimpulannya daripada pertemuan ini, sebelum saya menyimpulkan, saya minta perwakilan siswa ke depan, siswinya ke depan satu persatu. Silakan Pak. Ini ditunjuk, mending ke depan sendiri. Mending ke depan sendiri, mending dikedepanin. Mana dari siswa? Mending ke depan sendiri apa mending kedepanin? Hah? Kedepanin apa kedepan sendiri? Mending ke depan sendiri apa mending kedepanin? Ayo ke depan. Tunjuk. Ya, Ibu tunjuk siapa? Yang perempuan. Mais muka.
Ini sebagai pelajaran ya. Oleh Ustaz bertanya ya, yang menang ke depan. Tadi apa sih kita sampaikan di depan? Dulu. Jadi dia dulu. Apa dari kita ada masalah yang gampang? Ya, TBM bukan TPU. Apa tadi? TBM apa tadi? Bulan penuh berkah. Marufiro, tepuk tangan untuk adik ini. Makasih ya. Mudah-mudahan jadi wawasan ya adik-adik. Kamu ke sana dulu ya. Oh, di sini. Siapa nama kamu? Nama saya Ia Sri Mulyani. Baik, Iswan. Kamu suka dengan pertanyaan? Ya, iya tidak. Suka gitu. Coba. Kira-kira tadi bisa menyimpulkan nggak? Coba. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan setiap orang harus kalau beribadah harus memiliki kesabaran, ketaatan, ketekunan, kesadaran. Iman dan wahdi iman, keikhlasan, kesadaran, semuanya terisi. Bulan Ramadan itu ada puasa, nuzul Quran, Lailatul Qadar. Terima kasih. Siapa nama tadi? Iya. 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 Ada sedikit buat kita takjil. Terima kasih ya. Mudah-mudahan jadi wawasan untuk semuanya. Dan adik-adik yang dapat hadiah, mohon maaf cuma 2. Mudah-mudahan menjadi semangat belajar semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Silakan. Ini yang hitung kancing dulu ya. Laki, perempuan, semua A, B, C, D. A, B, C, oh ternyata C. Cowok yang mana ini? Tolong ibu tunjuk yang mana? Yang mana tunjuk? Nurnia, silakan mana Neng Nurnia? Mana yang mana? Ini, itu juga saudara kita, kawan kita, buka apa namanya, mohon maaf, non muslim mau ke depan nggak bapaknya sudah. Namanya siapa? Nurnia Rahayu. Nurnia. Nurnia. Yang itu ya, apa Nurnia aja? Nurnia Rahayu. Nurnia Ayu. Rahayu. Rahayu. Orang ini orang mana? Ibul. Namanya siapa? Namanya siapa? Kira-kira yang tadi Ustaz sampaikan paham tidak? Kira-kira ada yang masuk atau pikiran atau pemikiran wawasan? Enggak. Boleh tanya ya.
ditahan. Terima kasih ya. Dikasih apa-apa nggak apa-apa? Apa-apa, tenang. Daripada ada apa-apa, saya kasih. Jadi saya berikan rokok dulu. Terima kasih ya. Mudah-mudahan ilmu dan wawasannya semangat berubah. Cung, yang mau ke depan lagi, tapi diutang, mau nggak? Mau nggak diutang? Tadi berapa sebagai ke depan? Lagi-lagi. Berakhir ya. Masa ceweknya dua, anaknya satu, kasihan. Namanya siapa? Mainnya dia bilang bagus sama datang. Saya nanya nasional Indonesia mainin. Baik ya soal? Ya. Kita dengan pertanyaan. Yes, begitu dong. Jelas sampai satu kata, satu kata. Di dalam bulan Ramadan ada keistimewaan apa saja? Isinya dalamnya. Di dalam Ramadan itu sahur siap ya itu bulan. Apa lagi keistimewaan di dalamnya? Ada apa lagi di dalam Ramadan? Tanggal 17 Ramadan. Nah, 17 Ramadan apa? Zuhur. Tanggal ganjil 21, 23, 25, 26 apa namanya? Lailatul Qadar, bukan keder. Penting, Ustaz juga senang kalau anak mau ke depan senang. Kenapa? Berarti nanti mau bisa, mau enggak pakai karut kok orang senang. Kalau saya mendidik anak-anaknya kayak gitu, tanya kalau nggak salah sama Jamal tuh, bukan mantan murid saya, sama Ali. Pokoknya mau bisa, mau enggak, pokoknya karut. Tunggu dulu bentar. Tinggal begini. Ya, oh nggak ada ya. Karena banyak orang satu. Tiga. Adik-adikku, ibu, bapak, guru yang saya hormati, semoga Allah muliakan. Mohon maaf mungkin kalau saya nanti seperti itu, Bu. Ya kadang kalau ingat saya suka sering jalan baik di acara seperti di sekolah atau di pengajian-pengajian. Ini intinya bagaimana apa yang disampaikan sampai
rakyat. Inilah adalah bulan untuk melatih diri, mengepres diri, bersusah payah, kelak nanti kehidupan yang akan datang bangsawan dan yang lainnya kita bisa melewatinya, mengarunginya dengan penuh kesiapan, dengan mental yang kuat, dengan rohani yang kuat, dengan kesiapan, kesadaran dan keikhlasan. Insya Allah. Karena bulan ini adalah salah satu ajang latihan lahir kita, batin kita, rohani kita. Lahir batin kita dilatih, akarnya dilatih, hausnya dilatih, dari segi pandangannya dilatih, khusus kaum khusus tadi lapar dan haus ditahan, khusus wahua kapul matni wal basori wal rizri wal yadi anil asami. Yang kedua, puasa khusus itu adalah puasa menjaga mata kita, menjaga telinga kita, menjaga lisan kita, menjaga tangan kita, menjaga kaki kita minal asami, daripada perbuatan dosa. Itu yang kedua, puasa khusus. Pertama puasa umum, yang kedua puasa khusus. Karena dalam lagunya ya, jagalah hati, jagalah hati lentera, jagalah hati jangan kau kotori, jagalah hati lentera hidup ini. Nanti kita dari rumah. Lahir batin mata kita, batin kita, hati kita jaga. Itu puasa khusus. Yang ketiga terakhir, puasa khusus minabda niyati ilahiyatin li rabbihi. Jaga akidah kita, jaga pemikiran kita, jaga keyakinan kita, tidak ada Tuhan illallah untuk kita, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berpuasa untuk Allah, kita tadarus untuk Allah, kita baca Al-Quran untuk Allah, kita tarawih untuk Allah, perbuatan kita, berat kita, hidup kita, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Mohon maaf atas segala kegagapan dan kekurangan. Kepada ibu dan bapak guru sekali lagi mohon maaf. Dan mungkin ada kata-kata kurang pas sebagaimana mestinya di hadapan anak-anak di sekolah. Mungkin saya seperti ini orangnya, hanya apa adanya, tidak dikurang-kurang, tidak dilebih-lebihkan. Mungkin sudah dipaksa-paksain bagaimana cara menghadapi anak-anak. Beda ada ibu-ibu kan beda, beda. Mudah-mudahan apa adanya menjadikan salah satu wawasan. Sekali lagi mohon maaf kepada semuanya. Khusus kepada waktu di sini dari